Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, selamat sore, salam. Baiklah, ibadah Natal Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kauwa saat ini akan dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Ketua Persekutuan Anak Jemaat Maranatha. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Grace M. Latulola STH MM. Yang ketiga, penutup. Adik-adik sekolah minggu dari rumah ibadah ini kami menyapa kalian. Shalom. Damai di hati. Ayo semua kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Persekutuan Anak kepada Ibu Lisneri Mboresa SPD. Dengan penuh kasih kami silahkan. Selamat sore, shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Putra Natal. Jikalau pada sore hari ini bersama-sama pendeta, majelis pendamping dan guru-guru persekutuan anak serta anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur di tahun pelayanan 2020 ini kita boleh jalani walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun pelayanan tidak maksimal oleh karena pelayanan hanya dilaksanakan oleh pengurus persekutuan anak Klasis Poso Kota yang ditayangkan oleh TV kabel, dan kita persekutuan anak Jemaat Maranatha juga berpartisipasi dalam kegiatan itu. Dan pada sore hari ini bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan kesehatan, kita boleh akan beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui ibadah perayaan Natal Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kauwa pada saat ini. Kami semua berharap semua anak-anak yang ada di rumah, papa dan mama, kakak dan adik, semua yang boleh memberi diri untuk melihat penayangan TV kabel sehubungan dengan ibadah Natal saat ini, kami mengucapkan terima kasih, dan dengan demikian kami menyampaikan sekali lagi selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Demikianlah sambutan dari Ketua Persekutuan Anak Jemaat Maranatha, diucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, memulaikan ibadah ini disilahkan kita berdiri. Kita menyanyikan Mars Persekutuan Anak. Adik-adik, kita akan bersukacita, bergembira dalam pujian Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya akan selamat.
Ya, selamat sore adik-adik di rumah. Puji Tuhan, kita masih bersuka cita sore hari ini karena kita merasakan begitu kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, tahukah kalian apa upah dosa? Apa? Iya, upah dosa ialah maut. Oleh karena itu, jagalah hatimu terhadap dosa agar kita tidak mendapat maut dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Dia pegang tanganku agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masih semangat adik-adik? Masih. Iya. Nah, adik-adik tahu di bagian-bagian tubuh kita ini ya ada mata, ada hidung, ada mulut, dan adik-adik tahu siapa ciptaannya? Iya, semua ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang sangat istimewa bagi kita. Dan tentunya ciptaan Tuhan ini kita mesti jaga karena itu adalah pemberian Tuhan yang sangat istimewa. Nah, mari kita sama-sama lakukan tubuhku berharga dan juga istimewa. Ayo kita berdiri semua dengan melakukan lagu tubuhku berharga dan juga istimewa dengan semangat. Ayo semuanya. Tubuhku berharga dan juga istimewa, tak boleh disentuh dengan sembarangan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang masih ada di rumah, masih tetap semangat memuji Tuhan ya. Sekarang dalam perayaan Natal, kita akan memuji Tuhan, menyambut Yesus yang hari ini kita rayakan kelahirannya adalah Yesus yang sangat luar biasa. Jadi kita juga harus menjadi anak-anak yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Nah, kita akan puji Tuhan, kita nyanyikan pujian Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Ya, adik-adik disilakan duduk kembali. Teman-teman, perayaan Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bukan? Tahun lalu telah bertemu, bergembira, dan bernyanyi. Tetapi tahun ini kita beribadah lewat media televisi. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami yang bertugas saat ini menggunakan face shield juga masker. Bahkan kami menggunakan sarung tangan plastik agar terhindar dari virus corona. Teman-teman, apakah yang kita sukai di Natal? Sepatu baru, baju baru, atau hadiah Natal? Tidak, tidak. Kami ingin wabah virus corona ini berakhir, supaya dapat bersekolah lagi, bertemu teman-teman, belajar bersama, supaya kami dapat beribadah lagi dengan teman-teman, menyanyi bersama, bercerita bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Iya, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik sekarang disilakan melihat ke layar televisi. Dosa. Ya, karena dosa manusia mengalami bencana alam. Bencana kemanusiaan, merasakan penderitaan, rasa sakit dan kematian. Sehingga Yesus Kristus lahir di dunia untuk menyelamatkan manusia. Allah mengasihi manusia, bumi dan isi ciptaannya. Adik-adik bersama-sama kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada kita menyanyikan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau
karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup baru ini kita akan ucapkan secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah lahir untuk melindungi kami dan menyertai kami dalam masa pertumbuhan dan perkembangan kami. Immanuel. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita mengambil lilin yang telah disediakan dan mari kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita masing-masing sambil menyanyikan pujian 1000 lilin. Nyalakan di tengah
Ya, adik-adik, kita kembali ke tata ibadah. Disilakan melihat ke layar televisi. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Mari kita memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Hadiah saya Tuhan Yesus adalah saya ingin memeluk papa dan mama, kakak dan adik, oma, opa, dan lain-lain. Dan aku akan mengatakan, aku mengasihi kalian. Adik-adik sekalian, pergi mencari papa dan mama, kakak, adik. Memeluk mereka dan katakan, aku mengasihi kalian. Lalu kembali ke tempat duduk masing-masing. Disilahkan. Lanjut. Adik-adik di rumah, mari kita tetap melihat tulisan yang ada di layar TV. Hadiah saya Tuhan Yesus adalah belajar dengan baik, menghormati para guru di sekolah dan guru sekolah minggu, dan menjadi teman yang baik. Terima kasih Ibu, Bapak Guru, dengan tulus selalu mengajari kami agar kami berguna bagi bangsa dan negara dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Hadiah saya Tuhan Yesus adalah sering membaca Alkitab, selalu beribadah, agar kami menjadi anak-anak yang selalu mengasihi-Mu Tuhan Yesus dan selalu melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Immanuel. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Hai Kawan. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, tebarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Menurut Odi, virus corona itu apa? Virus corona adalah virus yang mematikan. Virus corona itu virus yang sangat mematikan. Virus corona bisa menyebabkan kematian, tapi beberapa ada yang bisa sembuh. Virus corona itu penyakit kayak kecil-kecil, terus juga bisa jahat. Kamu tahu nggak sih apa itu virus corona? Tahu tapi dikit doang. Virus corona menurutku adalah virus yang berawal di Wuhan dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Asa tahu coronavirus itu apa? Kuman. Benar kan? Yang nggak boleh dilakukan sama corona itu ke bioskop, ke mall, ke sekolah. Nggak boleh pegang muka kalau tangannya kotor. Sama jangan keluar dan jangan berdekatan dengan orang. Kita harus kalau pegang barang, habis pegang barang kita cuci tangan. Kalau habis pergi sebentar, kita juga harus disemprot pakai disinfektan. Kita tidak boleh pegang mulut, megang hidung, megang mata.
Terus mana? Bung mana? Bung mana? Lalu kaitkan, tangkap jembona, itik kukuna. Nah, karena kita tidak boleh keluar rumah, maka kita sekolah online. Kamu bosan nggak? Bosan. Iya, saya juga bosan di rumah terus. Kelamaan di rumah, perasaanku sedih karena artinya virus ini sangat berbahaya. Bosan. Aku bosan sekolah di rumah. Terkadang bosan sih, tapi terkadang. Bosan nggak? Enggak. Sudah berapa lama sekolah di rumah? Nggak tahu, tapi lama banget. 2 bulanan tidak sekolah, tetapi masih online kelas. Aku bosan di rumah terus, tapi kita bisa berjemur, sama juga bisa olahraga di rumah. Swim, lesson, swim, test. Beautiful kan, I forgot. Yuk, kamu kangen sekolah lagi nggak? Kangen. Apa sih yang paling kamu kangenin? Itu, teman sama guru. Iya, saya juga kangen sama teman-teman dan guru-guru di sekolah. Kangen banget. Oke, kangen banget. Main sama teman-teman, karena kalau di rumah belajarnya sendiri, kalau di sekolah belajarnya bareng teman-teman. Aku harap agar aku bisa bertemu dengan teman-teman lagi dan juga guru-guru. Harapan aku supaya virus corona hilang dan bisa sekolah kembali. Virus corona harusnya udah bisa hilang, semoga. Aku merasakan bahwa kita semua pasti bisa melewati wabah ini dan ada pelajaran baik di balik semua peristiwa ini. Jangan pernah menyerah, pasti ada solusinya. Shalom, damai di hati. Ya, di hari yang penuh sukacita ini, kita selain bernyanyi, memuji Tuhan, kita juga akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan akan mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan saya, adik-adik, papa, mama, opa, oma, om, tante, saudara-saudara, dan semua manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kauwa bersuka cita, bergembira karena kami merayakan hari kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Walaupun perayaan Natal kami saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami, ucapan syukur kami, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, karena firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan, memberkati kami, sehingga kami bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak yang kuat dalam iman kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Amin. Ya, bacaan kita saat ini terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25.
Dan secara khusus tema Natal tahun ini diambil pada ayat yang ke-23. Mari torang buka itu Alkitab. Kita akan membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dan firman Tuhan saat ini akan dibaca oleh keempat teman kita. Disilakan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencerminkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Aduh, rupa yang disangena ibu tidak dengar. Apa kabar hari ini? Ya, semua kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan. Hari ini torang semua, khususnya anak-anak jemaat Maranatha Kaua, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, ibu mau tanya dulu, bagaimana torang perasaan dalam perayaan Natal tahun ini? Oh, ibu dapat dengar yang ada di Morarena bilang sukacita. Ya. Yang di belakang kantor camat, ibu belum dengar apa kabar hari ini, bagaimana perasaannya? Aduh, ibu dengar rupa dorang bilang sedih. Ya, memang tahun ini torang berbeda merayakan kelahiran Yesus Kristus. Harus lewat televisi, merayakan di rumah masing-masing. Kita tidak lagi berjumpa dengan teman-teman. Kita tidak lagi bernyanyi bersama dengan teman-teman. Tetapi kita masing-masing di rumah kita masing-masing beribadah, memuji, menyanyi, bergembira. Tetapi juga kita bersedih. Nah, benar apa yang dikatakan tadi. Natal tahun ini ada DP senang, ada DP gembira, ada DP sedih.
ada DP duka. Senangnya kita bersyukur bahwa kita merayakan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan Ibu Pendeta, semua, bahkan seluruh anak-anak dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, sedihnya Natal kali ini kita rayakan di rumah kita dan ibadah ini melalui media televisi. Nah, dengan kondisi keadaan saat ini, pasti torang berdoa. Ada harapan yang torang sampaikan sama Tuhan. Apa torang berdoa? Ya, rupa semua ini ibu dengar, Ibu Pendeta, torang berdoa supaya corona cepat berlalu atau cepat diatasi. Benar. Papa dengan mama, opa dengan oma, pasti torang semua berdoa, bukan cuma anak-anak, bahwa corona ini cepat berlalu atau cepat teratasi. Supaya torang lagi belajar, ibadah, tidak lagi lewat media televisi. Nah, tema Natal saat ini, mereka akan menamakan Dia Immanuel, seperti yang ada di latar belakang Ibu Pendeta. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang diambil dari bacaan kita Matius pasal 1, khususnya ayat 23. Nah, apa Immanuel? Siapa yang tahu apa artinya Immanuel? Siapa yang tahu apa artinya? Coba ibu mau dengar dulu. Ya, Allah beserta dengan kita. Nah, melalui bacaan kita saat ini, ada 3 makna yang mau disampaikan kepada kita, sehingga kita tidak kehilangan pengharapan di saat wabah pandemi COVID-19. Ya, seperti di awal ibadah ini, ada video yang torang nonton, bagaimana kerinduan kita supaya bisa belajar kembali dengan baik, tidak lagi online, atau dalam bentuk daring, atau di luar daring. Kita bisa bertemu dengan teman-teman. Coba angkat tangan, ibu bisa lihat ini semua. Angkat tangan, siapa yang so rindu sama DP teman-teman di sekolah? Angkat tangan. Udah semua angkat tangan. Berarti semua rindu DP teman-teman di sekolah. Siapa yang rindu ibu gurunya, bapak gurunya? Angkat tangan. Ya, semua rindu ya. Jadi bapak ibu guru, rupanya semua anak-anak rindu sama bapak dan ibu guru. Nah, ada 3 makna. Kita merayakan Natal dengan tema mereka akan menamakan Dia Immanuel. 3 makna yang akan kita renungkan dalam perayaan Natal di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Yang biasa orang bilang corona, tapi ada lagi yang bilang keronces. Ya, pokoknya semua itu. Makna yang pertama, Immanuel, Allah beserta kita, meyakinkan kita bahwa Allah yang kita sembah ada bersama dengan kita saat ini. Allah yang kita sembah sudah ada bersama dengan kita saat ini. Torang tidak lagi mau cari di mana itu Allah. Torang tidak lagi mau pergi lari-lari di mana itu Allah. Tetapi Allah yang kita sembah telah bersama dengan kita saat ini. Nah, pertanyaannya, jadi ibu, bagaimana dong torang tahu kalau itu Allah ada bersama dengan kita? Kalau itu Allah ada dengan kita. Nah,
melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia sebagai manusia yang sejati, sebagai Allah yang sejati. Allah ada bersama dengan kita. Lalu pertanyaannya, kan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kong orang tahu bagaimana dan kalau tuh Allah ada bersama dengan kita. Apa yang Tuhan katakan ketika dia naik ke sorga? Bahwa roh Allah akan mendiami diri kita. Jadi roh Allah ada di dalam diri kita. Pertanyaan lagi, jadi Ibu Pendeta, bagaimana orang tahu kalau itu roh Allah ada pada orang pediri? Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang orang mau bikin, misalnya ada dapalia mama pedoi di atas meja. Kong itu siomai so lewat, itu mas-mas siomai so lewat. Aduh, mau suka makan itu siomai DP bunyi so kamari so lebih kuat, so lebih dekat. Tapi tiada doi. Sana ada mama pedoi di atas meja. Ambejo kan mama tidak ada. Mama ada pergi sama tanta anu pe rumah. Mau ambejo ini doi. Tapi pasti ada yang di hati kita yang mengatakan, tidak boleh ambil. Itu bukan uangmu. Itu sama dengan mencuri. Nah, yang berkata itu adalah roh yang menggerakkan kita supaya jangan melakukan kejahatan. Biasa kalau so disuruh tidur siang, taman bapangge, mau suka mau pergi, lompat jendela. Tapi pasti ada dalam hati kita yang bilang, jangan, tidak boleh. Mama mau marah, papa mau pukul. Nah itu roh yang bekerja, mau mengingatkan kita. Sehingga perayaan Natal kali ini mau mengingatkan kita, Allah yang kita sembah sudah ada bersama dengan kita. Tidak lagi orang mau cari-cari, tetapi Allah yang kita sembah sudah ada bersama dengan kita, yang kita rayakan melalui perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Makna yang kedua, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka jarak antara Allah dengan manusia itu begitu jauh. Nah, Yesus lahir di tengah-tengah dunia, menjadi manusia yang sejati, menjadi Allah yang sejati, kembali mempererat hubungan Allah dan manusia. Tidak ada lagi jurang yang dalam, jarak yang jauh antara Allah dengan manusia. Sehingga melalui kelahiran Yesus Kristus, manusia setiap saat bisa meminta kepada Tuhan, bisa berseru kepada Tuhan. Contohnya apa? Berdoa. Kalau orang berdoa, orang langsung meminta kepada Tuhan. Tidak lagi pakai perantara-perantara. Kalau seperti dalam perjanjian lama, bangsa Israel masih meminta kepada Musa, supaya Musa meminta kepada Allah, supaya Allah menyelamatkan bangsa Israel. Tapi saat ini kita tidak lagi seperti itu. Kita bisa langsung meminta kepada Allah. Allah pasti akan mendengarkan doa kita, karena tidak ada lagi jurang yang dalam, jarak yang jauh antara Allah dengan manusia. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus selalu berdoa? Ya, Ibu mau tanya, siapa yang di rumah malas berdoa? Papa kah? Atau mama? Opa kah? Oma kah? Tante? Atau om? Atau ade? Atau kakak? Siapa yang malas berdoa? Ya, boleh dilihat siapa yang malas berdoa. Ibu pendeta sudah dapat tahu siapa yang dilirik. Nah,
Karena Allah telah ada, sehingga tidak ada lagi jurang yang dalam, tidak ada lagi jarak yang memisahkan Allah dengan manusia, maka orang bisa selalu datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan di dalam doa. Hal yang ketiga, dalam perenungan kita saat ini melalui tema perayaan Natal di tahun 2020, mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah ada bersama dengan kita dalam segala hal, dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Nah, Immanuel, Allah beserta atau Allah menyertai kita, bersama dengan kita. Sehingga Allah tahu apa yang torang bekeng. Allah tahu apa yang torang pikir. Nah sekarang kalau ada yang masih bajengkel pada petaman, Allah tahu. Karena Allah sudah ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Nah sehingga ketika torang susah, ketika torang bersedih, ketika kita dalam kemalangan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tahu keberadaan kita. Dia akan memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar. Dan ketika kita bersuka cita bergembira, Tuhan juga tahu. Sehingga kita tidak akan tersesat oleh karena kegembiraan kita. Biasanya kalau orang bersuka cita, bergembira, orang so lupa Tuhan. Tapi kalau orang susah, orang ingat pada Tuhan. Nah, termasuk saat ini, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, atau yang biasa orang bilang, wabah corona. Allah ada, Allah hadir untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Jangan kita kehilangan pengharapan, jangan kita takut, karena Allah tahu apa yang kita inginkan, kita harapkan, yaitu corona cepat berakhir. Tapi ketika Allah bersama dengan kita, Allah ada di dalam kita, Allah juga menggerakkan kita dengan akal kita, pikiran kita, untuk mengingatkan kita supaya jangan terjangkiti corona. Harus apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau ada kerumunan orang banyak, tidak boleh pergi. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, yang artinya bahwa Allah tidak meninggalkan kita, bahwa Allah tahu apa yang kita inginkan, sebab Allah beserta dengan kita. Allah tahu kalau orang semua suka pi sekolah, Allah tahu kalau orang semua suka beribadah di gereja, Allah tahu kalau orang semua suka bertemu dengan teman-teman, dengan ibu guru baik di sekolah maupun di gereja. Allah tahu bahwa orang juga ingin belajar. Setengah mati juga rupanya kalau belajar lewat HP atau laptop. Orang ingin belajar di sekolah. Allah tahu. Nah, oleh sebab itu, melalui perayaan Natal saat ini, kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya wabah ini cepat berlalu. Dan melalui perayaan Natal saat ini, kita bersyukur karena Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Torang tidak sendiri, tetapi Allah selalu bersama dengan kita. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun anugerah Tuhan 2021. Anugerah terindah Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin.
Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami ini, berkati tangan yang kecil ini, agar kami selalu melakukan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersukacita, kami bergembira atas anugerah Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami secara khusus sebagai persekutuan anak jemaat Maranatha Kauwa. Sebab hari ini kami boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia dalam persekutuan anak. Sehingga ya Tuhan, ada sukacita, ada bahagia yang dialami dan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami berterima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang menyatakan kepada kami bahwa dalam menjalani hidup ini, Allah selalu menyertai kami. Berkati kehidupan kami sebagai anak-anak, Tuhan memberkati tumbuh kembang kami. Berikan hikmat, kepintaran, pengetahuan kepada kami. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan, roh yang bertanggung jawab, dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Berkati ketika kami belajar,
Berkati ketika kami bermain, berkati ketika kami berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan guru-guru kami baik di sekolah dan juga pembina-pembina, guru-guru sekolah minggu. Berkati ya Tuhan, ketika kami ada di rumah, dalam bimbingan, dalam didikan orang tua kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, memiliki masa depan yang baik, bahkan teristimewa menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kelangsungan kehidupan anak-anak persekutuan anak jemaat Maranatha Kaua, kami percaya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan, terus berkati pengurus atau pembina dan guru-guru sekolah minggu. Terus perlengkapi mereka, karena Engkau sendiri yang telah memilih dan memakai mereka. Itu berarti Engkau sendiri yang akan meneguhkan mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Pribadi mereka ada dalam lindungan Tuhan, keluarga mereka ada dalam sukacita dan bahagia, bahkan persekutuan mereka sebagai pengurus tetap ada di dalam kekuasaan Tuhan. Sehingga melalui program-program pelayanan, mereka dapat lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita. Tuhan Gembala kami yang agung, berkati orang tua dari seluruh anak-anak sekolah minggu atau para wali. Berikan sehat kuat dalam perjuangan mereka masing-masing. Jaga dan lindungi, berkati pekerjaan mereka. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Mereka terus melibatkan Tuhan ketika mereka menjadi teladan yang baik, membimbing mengarahkan anak-anak mereka menuju masa depan yang penuh sukacita. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan saat ini, kami teringat akan saudara-saudara, teman-teman, anak-anak kekasih kami yang menjadi korban bencana alam, yang menjadi korban peperangan, korban ketidakadilan, bahkan harus kehilangan keluarga orang tua di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Tutup bungkus pribadi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka yang telah menjadi anak yatim atau piatu atau yatim piatu, mereka yang harus berusaha, bekerja di masa anak-anak mereka agar mereka dapat makan dan minum. Pertolongan Tuhan kiranya nyata atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberikanlah yang terbaik, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Mereka yang ada dalam kemalangan Tuhan jaga, lindungi. Bahkan mereka yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan jaga, lindungi mereka, masa depan mereka. Kami percaya ada di dalam rancangan Tuhan. Anak Adi Devan Winono berhari ulang tahun yang kelima. Penggembalaan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan anak kekasih ini. Sehingga kehidupan dan masa depannya pasti ada di dalam rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Bahkan teman-teman yang lain yang berulang tahun, yang tidak disebutkan namanya, Tuhan jaga, lindungi mereka. Tuhan gembalakan mereka, sehingga mereka juga bersuka cita, bergembira
masa depan mereka ada di dalam kekuasaan Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan pada saat ini, kami membawa semua tim yang terlibat dalam ibadah perayaan Natal. Semua yang telah mengorbankan, memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Jerih lelah mereka tidak sia-sia, karena Tuhan akan memberkati hidup mereka masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur, berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus meminta kepadamu, kiranya wabah pandemi COVID-19 segera berlalu dan kami boleh hidup dalam sukacita bahagia. Kembali kami boleh melaksanakan aktivitas tugas pekerjaan, bahkan belajar mengajar di sekolah kami masing-masing. Kasihanilah kami Tuhan, jaga dan lindungi kami Tuhan, berkati tumbuh kembang kami Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Amin. Saya ajak kita berdiri, adik-adik yang di rumah, mari kita berdiri. Dan kita melihat tulisan yang ada di layar kaca televisi kita masing-masing. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi seluruh persekutuan anak jemaat Maranatha Kaua. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada seluruh keluarga besar persekutuan anak jemaat Maranatha Kaua, pengurus, pembina, guru-guru sekolah minggu, orang tua dan para wali yang telah menjaga memelihara mereka. Tuhan akan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Natal Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kaua. Diucapkan selamat Natal Persekutuan Anak. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat sore, salam. Damai di hati. Pendeta Grace Latulola MM, Majelis Pendamping Persekutuan Anak, dan guru-guru Persekutuan Anak dari kelompok 1 sampai 9, dan juga anak-anak yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam mengikuti perayaan Natal
Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kaua pada saat ini. Dan seluruh yang terlibat juga mengucapkan terima kasih para pendukung kegiatan ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita, terutama di dalam kita menjalankan tugas pelayanan pekerjaan kita di masa pandemi COVID-19. Dan kami semua mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat beruntung tahun Tuhan 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal.